Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak di antara kita menjaga diri karena takut dinilai manusia. Seperti takut dikomentari, takut gagal, takut tidak dianggap. Padahal, surah At-Takwir ayat 1 hingga 29 mengingatkan bahwa seluruh dunia yang kita takutkan hari ini pada akhirnya akan hancur. Yang tersisa hanyalah catatan amal yang kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, menjaga diri seharusnya bukan lahir dari takut pada dunia, tetapi dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam seluruh kehidupan kita. Melalui surat At-Takwir, kita akan menelusuri bagaimana ayat-ayat ini mengguncang cara pandang kita tentang takut, kezaliman, kebenaran, pilihan, dan tentang kejujuran hati dalam perjalanan iman. Dunia bisa menipu, tetapi wahyu tidak. Dunia bisa menyalahkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Dunia bisa goyah, tetapi pilihan untuk taat selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya masuk surga paling depan. Berikut amat tas-tasnya. Pohon salam tumbuh di sawah, kurang pohon salam tumbuh di sawah, pohon paya tanam di kota Bogor. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya duduk tinggal melonjor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Sama-sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ibu sehat kabarnya? Seragam udah pada lunas? Bu, ngantuk pelapar. Tadi sudah ditayangkan cuplikan video mengenai bagaimana manusia saat ini pada merasa dirinya paling benar. Betul apa betul? Ada orangnya di sini. Lah mana orangnya? Seakan-akan dia tidak akan mati, betul? Harta dikumpulin, betul? Bahkan gelangnya kayak gelang kapal. Kalungnya kayak kalung Bang Vespa. Cincinnya kayak cincin apa? Nah, orang yang seperti ini lupa akan Allah pasti akan binasa, betul. Kecuali yang tidak binasa, yang abadi kekal di hadapan Allah, yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa menentukan dia selamat atau tidak. Apa, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang bisa menentukan kita selamat dunia dan akhirat? Amal soleh. Makanya kita disindir sama Allah. Di surat apa? At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Terusin, Bu. Terus biar pahala sama-sama. Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufu. Nah, ini singkat ayatnya. Shadaqallah. Ibu tahu surat At-Takwir.
At-ta'wir itu artinya yang menggulung-gulung, yang membulatkan kehancuran. Ceramah kalau lapar begini. Assalamualaikum. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari, Bu, dia pernah lihat matahari? Hancur enggak dia? Agak. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi ayat ini menegaskan hari kiamat. Iman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, dan itu nanti mata terbelalak kita menyaksikan bahwa saya kiamat sudah hampir terjadi pada saat ini dan mendekati hari kiamat. Betul. Orang hidupnya nafsi-nafsi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin semuanya bakal Pak RT Pak Lurah Ustadz David, mana orangnya? Lagu begadang lagunya Roma. Cakep. Lagu begadang lagunya Roma. Cakep. Personilnya dari Soneta. Cakep. Ibu-ibu mandang dia jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Ya. Bu, surat ini menegaskan semua akan hancur di hadapan Allah. Yang tidak hancur di hadapan Allah kecuali amal-amal soleh saat ini. Maka kalau kita masih hidup, masih Allah percayakan diri kita, lakukan yang terbaik untuk Allah. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan soleha. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalalu, maka lakukanlah nilai amal-amal soleh. Itulah ketika yugorgir, ruh sudah sampai kerongkongan. Apakah ibu masih lihat gelang? Kagak. Assalamualaikum. Ceramah kalau lapar begini. Apakah yang bisa membela cincin? Kagak. Baju yang bagus? Kagak. Mobil yang mewah? Kagak. Rumah yang sangat megah? Kagak dibawa. Kecuali yugorgir, sebelum roh keluar dari kerongkongan. Amal soleh itulah yang bisa menuntun kita selamat daripada sakaratul. Assalamualaikum. Jelas? Faham? Paham aja biar cepet. Kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Kalau ada nanti yang masuk ke surga, itu karena dia rajin beribadah. Lagu siapa, Bu? Mana Oma iramanya? Suara siapa tadi? Suara saya. Kemudian wa izal, kemudian Allah mencakap wa izal jibalu suyirat, gunung-gunung nanti hancur semuanya berkeping, nggak ada yang sisa kecuali siapa? Yang maha tunggal, yang maha esa. Siapa, Bu? Allah Subhanahu. Semua akan hancur. Suami yang kita cintai istri yang kita cintai bapak anak yang kita sayangi bakal kecuali illa thalatha, kecuali yang tiga ini. Nah, masih ada kesempatan untuk kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihatin aja yang kaya makin kaya, kalau dia nggak pandai dengan hartanya sedekah, nanti menjadi bala musibah. Betul? Bahkan amal-amal keburukan nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah. Nah, apa? Innallah azza wa jalla yaqbalu abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala paling cinta, paling demen seorang hamba yang bertobat kepada Allah, yang selalu beristighfar kepada Allah, yaitu sebelum ruh keluar dari tenggorokan pasti Allah terima taubatnya. Itulah amal yang terbaik untuk bekal kita kepada Allah. Salah satunya adalah istighfar dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, rajin hadir duduk di majelis taklim. Betul? Ini dosa kita nih diampuni sama Allah nih. Tunjuk tangan, ada di sini jamaah ibu-ibu yang nggak punya dosa, tunjuk tangan. Nggak ada yang berani, Ustaz. Iya, nggak ada yang berani. Ibu tahu kisah Nabi Nuh?
Ibu kenal dengan Nabi Nuh? Pernah. Kenal dari mana? Dari cerita. Usia Nabi Nuh berapa? Usia Nabi Nuh berapa? Berapa Ustaz? 1000 kurang 50 berapa? 950. 950 tahun. Berarti ibu-ibu yang ngitung, kita yang ngantongin. Ditanya sama malaikat-malaikat Allah, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Berapa tadi usia Nabi Nuh? 950 tahun. Kaifa wajatal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup selama 950 tahun? Dijawab oleh Nabi Nuh, wajahtul hayata kadarin lahababani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup selama 950 tahun kadarin seperti tempat tinggal lahababani yang mempunyai 2 pintu, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya masuk ke salah satu pintu utama, pintu yang pertama, keluar pintu belakang. Berarti kematian itu siap atau tidak siap, pasti akan kita dapati. Akan kita jumpa. Nabi Nuh usianya 950 tahun, tapi mati juga. Bagaimana penceramah? Maafin latin ke gua loh. Assalamualaikum. Makanya kata Nabi, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian ini adalah hadiah bagi Allah, bagi orang yang beriman. Ibu mau siang hari ini dikasih hadiah sama Allah? Ibu mau siang hari ini dikasih hadiah sama Allah? Mati. Makanya jangan takut akan kematian, tapi persiapkan kematian itu, yaitu mencari amal yang terbaik. At-ta'wir mengingatkan kita semua akan hancur, kecuali yang abadi, amal-amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi silaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tadi udah dengar tausiah dari Kiai Fatullah ya. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah jaga diri bukan karena takut dunia tapi karena taat kepada Allah. Ya Bu ya? Bu. Tadi Ustadz bicara soal apa sih Bu? Bicara tafsir dari surah At-Takwir ayat 1 sampai 7. Diceritain bahwa segala sesuatu di dunia ini gak ada yang abadi. Kita sibuk nyari pengakuan dari makhluk. Betul apa betul? Kalau mau ngapain takut diomongin sama orang. Betul apa betul? Ada yang pengen beli mobil supaya dibilang orang kaya. Ada yang begitu ada? Ada yang pakai gelang kerencengnya sengaja banyak gitu biar dikira cantik dan juga biar dikira tajir. Ada yang gitu ada? Mana orangnya? Bu, pengakuan semata-mata dari Allah. Makanya di sini di tema kita yang kita angkat, jaga diri bukan karena takut dunia tapi karena taat kepada Allah. Dandan karena pengen penampilan bagus karena sedekah karena bukan karena orang. Karena kok karena orang akan kecewa. Udah langsung silakan angkat-angkat yang mau tanya siapa. Angkat tangannya siapa? Yang mau nanya siapa yang mau nanya? Mana nih yang mau nanya nih? Mana nih? Mana? Ya silakan Ibu. Ya. Mana tadi? Ya silakan. Berdiri Bu, berdiri ya. Nah gitu Ibu, berdiri. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Oh pakai kacamata dulu. Langsung Bu ya namanya. Assalamualaikum. Deketin mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani dari Majelis Talim Arayan, Komplek Diamond. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kalau seluruh alam ajat hancur, mengapa hati manusia masih lebih takut pada komentar dan pandangan orang? Nah, gitu dia. Kenapa, Bu? Itu aja. Ya, kenapa, Bu? Nggak tahu. Nah, itu dia sama. Kita tanya mau silakan Ustaz Fatul. Terima kasih. Makasih, Bu. Matur suwun sangat ya. Dengan Ibu siapa? Bu Ani. Ani. Iya. Rupanya kau tinggal di sebelah. Ani. Ani.
Rupanya ibu istri saya. Bu, dunia kan bakal hancur, betul. Kemudian kenapa kita masih bangga? Tadi gimana? Saya lupa tadi pertanyaannya. Apa Ustadz, kalau dunia ini pasti hancur, kenapa orang masih cari pengakuan dari makhluk gitu ya Bu ya? Pengakuan Artinya dari manusia juga. masih pengakuan terhadap makhluk yang memang tidak kekal. Kecuali kalau kita pengakuan kepada Allah, Allah kekal. Jadi buat apa kita sombongin? Betul. Yang sombong hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin kita pengakuan, udah sedekah di sana. Gue akhirnya pamer harta, pamer mobil. Nih nama baik gua nih. Lo tau nggak? Gua cucunya Pak RT, baru Pak R. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Mana Bu RT? Mana Bu RT? Ada. Kalau pengakuan sebagai seorang hamba dia sombong, maka dia akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Iblis dideportasi dari surga. Kenapa, Bu? Sombong. Sombong. Orang punya ilmu, kalau sombong ilmunya tidak bermanfaat, betul? Kalau dia punya harta, kedudukan, jabatan, dia sombong, harta, jabatan, kedudukan kagak berguna, betul? Tapi kalau pengakuan ibadahnya fa'bud, kemudian sembah la ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku, kata Allah. Allah pantas gak Allah sombong? La ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, sembah kepada Allah, jangan rendahkan hati kita, khusyukkan diri kita kepada Allah, maka kesombongan pengakuan itu otomatis tersingkirkan. Sifat hewani kalau masih ada berarti dia binatang. Ibu tahu binatang? Binatangnya lihat kemari. Jadi jangan pengakuan dah. Semua itu akan hancur. Ya. Kembalikan diri kita kepada Allah. Dengan apa, Bu, tadi? Maka fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Kalau sudah sembah kepada Allah, pasti kesembuhan akan hilang. Li dzikri, maka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir, yang menghambakan diri kepada Allah, tidak akan dia mengakui pengakuan kalau dia melakukan kebaikan. Betul? Kecuali ikhlas kepada Allah. Ini Masjid Al-Ikhlas. Saya yakin mukanya di sini muka orang-orang ikhlas. Amin. Ahli sorga semua ini, Kiai. Mau masuknya besok apa sekarang? Wah. Enggak berani jawab. Takut. Takut. Baik, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah terjawab ya? Oke, jangan kemana-mana, kita masih banyak kajiannya ya. Tema ini juga jaga diri bukan karena takut dunia tapi karena taat kepada Allah. Ini punya makna yang dalam. Kita akan mengkajinya dari surah At-Takwir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan sehari-harinya insya Allah makmur. Mudah-mudahan gak cepet makan bubur. Mudah-mudahan gak cepet masuk kubur. Insya Allah selalu bersyukur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di majlis Masjid Al-Ikhlas mudah-mudahan barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Bang David, Ya, Kiai. ini semuanya jamaahnya ahli sholawat semua. Masya Allah. Kepengin bukti saya buktiin. Coba saya mau tahu. He
sholli salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum alaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat syafaat. Amin. Bener ya ternyata ya. Lah iya. Gak bisa dipancing ya Kiai. Kagak bisa dipancing. Langsung nyamber kayak bensin. Nyamber orang al-ikhlas. Ya Allah. Alhamdulillah. Berbicara dunia yang penuh kezolim. Ibu pernah dizolimin gak? Sama siapa? Sama yang beb. Ya Allah, didolimin aja anaknya banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Maka janji Allah itu nggak bakalan meles. Di dalam surah At-Takwir tadi guru kita sudah menyampaikan luar biasa, Masya Allah. At-Takwir ini ayat yang turun sesudah surah Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Turun sesudah surah sebelum surah Al-A, menjelaskan At-Takwir ini adalah yang guru. Siapa yang ngomong guru belakang? Ya Allah. Langit, matahari, bintang-bintang semuanya bakal digulung. Makanya dijelaskan di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin su'ilat. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Barang-barang baca ya biar dapat syafaat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udu su'ilat. Wa idza menurut baya alhamdulillah. Bi ayyi dzambin qutilat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pernah didolimi, betul? Rasanya orang didolimi, mohon maaf ya Allah, sakitnya itu di sini ya Bu ya. Yang tadinya akrab sama tetangga, mohon maaf gara-gara minjem 10.000 jadi nggak akrab. Ada yang begitu? Begitu minjemin gampang, nagihnya susah. Ada yang begitu? Orangnya datang, pakai baju apa? Ya Allah. Makanya di zaman jahiliyah itu dijelaskan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi yang baru lahir, bayi kecil, anak perempuan, itu semuanya akan dikubur hidup. Ibu pernah ngelihat begitu enggak? Ah, kata siapa? Saya. Kemarin di jembatan anak baru lahir, ya enggak? Ya. Disembelih, ya Allah, karena apa? Takut bahwa aib kita akan diketahui. Ini mohon maaf sekarang zamannya ya Allah, kadang-kadang korban netizen juga, betul? Yang kadang-kadang salah mencet, padahal mereknya yang zaman dahulu, yang kalau nomornya dipencet pada loncat, ya enggak? Lah iya, Masya Allah. Sekarang mohon maaf, zamannya sudah korbannya udah banyak netizen. Terus kemudian gara-gara foto AI, Masya Allah, kadang-kadang foto kita dijodohin sama tetangga, ya enggak?
Ada yang begitu? Ya. Ibu pernah? Nggak pernah? Saya pernah, Bu. Pernah Kiai? Pernah. Sama siapa? Di prank. Ya Allah. Di pranknya gimana Kiai? Ya, di pranknya itu muka saya. Badannya bukan saya. Ya. Ya Allah, dijodohin sama tetangga wece-wece. Iya. Allah. Begitu dikasih di prank, nggak taunya di belakang istri saya ngakaknya luar biasa, Bu. Girang, ya Allah. Nah makanya sekarang hati-hati, megang HP pun juga hati-hati. Kezoliman itu berlari-lari di samping kita, mohon maaf, apalagi keluarga kita, betul? Kadang-kadang suami nggak dengerin omongan kita, betul? Ada istri yang nggak dengerin kita, betul? Nah itu juga dijaga, jangan sampai keharmonisan kita, sebab karena kata-kata yang sedikit menjadikan hancur rumah tangga kita. Makanya yuk kita bangun, padahal Allah di dalam surah Al-Isra menjelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Fala tazlimu, maka janganlah kalian menganiaya diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau kita disakitin, jangan nyakitin orang lain. Ada yang begitu? Ada. Yang pakai kacamata apa ya enggak? Langsung copot kacamatanya. Langsung copot kacamatanya. Ya Allah. Makanya kalau di dalam rumah tangga hati-hati, jaga, hormati, taati dan muliakan perempuan. Nah kalau dimuliain istri, dilihat kata Rasulullah, idza nazarta ila sarotka, istri kalau dipandang nyenengin, jangan demek, jangan suka marah, jangan suka cember, jangan suka cembet. Ibu kalau cembet kurang apa? Doa. Ya Allah. Subhanallah. Makanya kalau dilihat lakinya, ya Allah, yang nyenengin. Bagaimana kalau yang nyenengin Pak Ustadz, ya harus pakai bedak, begitu? Lah kan bedak sekarang ada yang harga 5 juta, kan begitu ya? Ada yang harganya 300, ada yang harganya 30.000, ada yang 2.500. Terus apaan Ustadz? Itu yang nomor 4. Apa? Ya Allah. Tahu aja nomor 4. Lah kalau yang nomor 5 kan kemerahan, betul? Iya. Lah iya. Begitu dipakai mau kondangan. Ya Allah, sini hitam sini blue. Begitu pamitan sama suaminya dicium ngebul. Begitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah makanya yuk jaga rumah tangga kita dari jauh dari kezoliman. Makanya hati-hati anak-anak kita. Maka kita harus jaga bersama-sama. Setelah kita melihat takwir atau surah at-takwir tentang hari kiamat. Nih kalau kepengen ngelihat proses hari kiamat, baca surah at-takwir, al-insyiqaq dan juga al-infitor. Understand? Yeah. Kemudian setelah ini tinggal doa. Kalau doa tangannya diangkat. Coba diangkat Bu semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang belum udah mengangkat tangan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, pemirsa, tadi kita udah denger ya tausiah dari Kiai Munawir Ngacir ya Bu ya. Bu, kangen gak sama Kiai Munawir Ngacir Bu? Kangen gak Bu? Ini biasanya setiap pekan selalu ada nih di Cahaya Hati Indonesia ya. Bu. Jadi surah At-Takwir ini dari awal itu ngingetin ke kita semua sebenarnya bahwa gak cuman matahari, bintang semuanya akan hancur. Sebenarnya tujuannya apa sih Allah mengingatkan dengan permisalan-permisalan ini semua atau contoh-contoh ini semua? Dari ayat 1 sampai ayat 14 tadi semuanya memberikan contoh semuanya. Nah ayat selanjutnya Allah akan mengingatkan kita akan hal penting apa? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan biayak ngambil di kampung Melayu.
Luwak white coffee, I love you. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia untuk berbagi keberkahan bersama white, luwak white. Alhamdulillah. Terus jamaah siapa yang kepingin dapat hadiah? Tunjuk jari. Semuanya kepingin? Nah, nanti kalau bisa menjawab akan dapat 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, pertanyaannya pada hari ini Cahaya Hati mengambil tema surah. Ntar dulu ya Allah. Ulangi lagi. Pada hari ini Cahaya Hati mengambil tema surah titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Iya, tunjuk ibu, sini bu. Alhamdulillah dapat dia di Depok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten bu? Kholilah, Kholilah asli tiang pundi bu? Jawa Timur. Jawa Timur pundi bu? Mojokerto. Mojokerto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya Cahaya Hati pada hari ini ngambil tema surah At-Takwir. At-Takwir. Betul bu? 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong Pajak. pajak. Nah, ini pemirsa. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keindahan perhiasan hanya istri salehah. Amin ya robbal Alamin. Bu, di Cahaya Hati Indonesia. berarti belum ngantuk. Hari ini kita bahas surat apa ya guru? Surat At-Takwir ayat 15 sampai 25. Fala uqsimu bil khunnas. Jadi kata Allah, aku bersumpah demi bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah mengingatkan kita bahwasanya ini akan hancur, betul? Nanti kita akan melihat itu air laut naik ke darat, ngeri bu. Yang sombong yang angkuh mati nggak dia? Kemudian kata Allah, nanti tuh yang namanya gunung-gunung menjulang ke langit, nanti gempa bu. Idza zulzilatil Ardu zilzalah. Setiap nanti ini bumi digoncangkan sedas-dahsyatnya. Ibu pernah merasakan gempa bumi? Pernah ada di sini yang sakitnya vertigo? Ada nggak mungkin. vertigo? Mungkin ada. Vertigo mungkin ada. Ada. Muter kan itu ya? Iya. Nah, merasakan gempa bumi. Itu kan muter, kita baru saja sedikit Allah kasih sentuhan, langsung begini, betul bu? Ada nggak yang menyelamatkan? Nanti itu yang namanya unta-unta yang bunting ditinggalin. Binatang nanti yang kumpul-kumpul itu ditinggalin sama siapa bu? Pengembalanya. Harta melimpah ruah ditinggalin. Semua masing-masing menyelamatkan dirinya. Sampai Allah bersumpah
yaitu sampai datangnya malam larut, dan itu Allah sampaikan kepada kita hamba yang beriman. Kalau kita menghayati, memaknai surat At-Takwir ini, kita akan berasa dan menghayal, mengilustrasikan bahwa gempa bumi semuanya itu nanti hari kiamat hancur, kecuali yang tidak hancur siapa, Bu? Makanya Allah sombong, pantas kagak? Saya lupa ayatnya. Tapi sebagai orang beriman harus paham, dan ini harus ada di iman kita, bahwa sesungguhnya ini akan hancur, kecuali orang yang beriman kepada Allah, itu yang tidak hancur, yaitu dengan amal-amal solehnya. Bu, mau enggak tidak hancur? Ketika kiamat runtuh semuanya hancur, tapi enggak ada yang enggak hancur. Ibu mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Aduh. Falahum ajrun, itu pahala yang mengalir. Ketika orang yang beriman merasakan gempa, dia tidak merasakan kenapa? Dinikmati menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki. Hancur dunia tapi dia tenang. Ada Allah. Bahwa sudah sebesandarkan dirinya kepada Allah dengan amal soleh, sudah bertobat, sudah ngaji, sholat tahajud sudah, duha sudah, sedekah sudah, betul. Dan itu adalah nanti kata Allah, Allah akan perlihatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti pahala yang kita hari ini kita keluarin, kita hasil keringat kita nih banting tulang, tapi hari itu Allah akan perlihatkan. Bu, indah enggak? Yang bisa memasukkan surga suami ibu apa amal? Suami? Iya. Pertama apa? Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa yang meninggal seorang istri, dia wafat. Assalamualaikum. Suaminya redo, pasti masuk. Cari redo dulu, itu yang disebut amal Makanya sama suami jangan Makanya ame suami rajin bermanis wajah. Ini ame suami abang-abang suami tukang mancing. Ada di sini tukang mancing, suami ibu. Lah mana orangnya? Tetap meskipun enggak pendapatan hasilnya besar, tapi wajah seorang istri yang soleha, dia tersenyum ikhlas melayani suaminya, dan itu bisa menumbuhkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu. Dunia hancur tapi istri yang soleha tidak hancur, itu dengan amal-amal soleh. Ketika itu dilakukan, ketika itu dilaksanakan, diaplikasikan, dibaca Quran. Orang yang beriman kepada Allah baca Quran. Enggak pokoknya 1 ayat 2 ayat terus mau tidur kita baca Quran. Jangan lihat hand. Ada di sini mama sosial. Ada di sini mama TikTok, Facebook, IG. Lah iya guru ada semua di sini. Nah itu semua jadikan sarana wadah untuk mencari amal-amal soleh. Upload yang baik-baik. Ini ribut mau Pak RT bikin status, biarin gue liatin aja RT ini sampai di mana dia. Ada ibu-ibu model kayak begitu, kalau marah bikin status, semua orang pada tahu ngambak. Alhamdulillah, bukan ibu-ibu sini kejadiannya ini. Bu, jangan begitu. Jadikan media sosial untuk sarana ibadah kita kepada Allah. Semua akan hancur, kita akan hancur, yang kita sayangi hancur, semua akan hancur mati, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan amal kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan pada rajin silaturahmi satu sama lain, jangan 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 pada kelihatan muka-muka tukang ngambek. Kagak ada di sini, tapi yakinlah Allah bersumpah bahwasanya pasti akan terjadi hari kiamat hancur. Tapi orang yang beriman tidak akan hancur di mata Allah kecuali dia melakukan yang terbaik, penghambaan totalitas taatnya kepada Allah, mau diatur sama Allah, taat tunduk dan mau diatur sama Allah. Siap? Insya Allah. Nah, makanya taat kepada Allah. Tadi Allah bilang jangan gos. Jangan gosip. Buruk. Jangan pada ngerumpi. Ada di sini orangnya ada.
Mana? Mana orangnya? Nah, makanya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan Allah kekuatan bahwasanya kita nanti menjadi hamba yang terbaik, hamba yang soleh, taat, tunduk kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, yang mau nanya siapa silakan angkat tangannya. Ya silakan Ibu boleh berdiri. Namanya, terus pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Sri Hartati dari Majelis Taklim Nurul Hasanah. Ibu Sri Hartati. Hartati, silakan. Mau bertanya Pak Ustadz, apa penjagaan diri kita di zaman era digital ini apabila ada godaan kita melalui layar atau melalui tatapan mata? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kita itu misalnya kita main capcut gitu, masang-masang foto. Gitu. Oh iya. Itu kan menatap ya. Oh Pak CapCut aplikasi. menatap lewat platform. layar atau lewat tatapan mata. Oh Terima kasih. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeliat-liat foto-foto ya, ada yang cowok cakep, ada yang cewek cantik ya kan gitu. Itu godaan ya Bu ya? Godaan ya Bu ya? Termasuk ke gimana caranya ngelindungin diri kita dari godaan seperti itu? Mudah-mudahan kita tidak tergoda yang namanya setan terkut. Ya cekok kemari. Bu, semua ini berdasarkan Al-Quran wa inna likulli syai'in sababa. Semua pasti ada asbab dan akibat. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW harus kita imani. Dan ini pedoman untuk kita, inna hadzal Qur'an la yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini petunjuk. Kenapa harus kita jaga? Ibu umpamanya jaga mata dengan ibu siapa tadi? Sri Hartati. Sri Hartati. Itu ayam goreng itu gimana? Bukan, lain lagi. Bu, orang yang beriman menatap yang bukan mahram harus ada iman. Kalau sudah menatap dengan iman maka jadi doa. Supaya kita terhindar dari yang namanya layar yang membuat kita fitnah mata, fitnah mulut, betul? Fitnah tangan, fitnah yang namanya nafsu itu ada pasti sama kita. Tapi bagaimana kita mengantisipasi ketika kita menatap yang bukan mahram, meskipun itu hanya sebuah layar dalam teknologi digital. Tapi kita harus pahami, kalau kita menatap bukan mahram, umpamanya saya ngelihatnya ada perempuan tiba-tiba di beranda saya lewat bubil tuh. Lalu apakah saya benci? Saya ngelewatin dulu, nggak begitu, rugi saya. Saya lihatin, ya Allah sehatin badannya. Berikan dia yang terbaik, berikan dia hidayah. Alhamdulillah, jangan dibenci. Bencinya kalau karena iman lewat doa. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya kita tidak terkena dosa dan layar tersebut menjadi ibadah? Kan sekarang era digital fitnah, ada AI itu, benar? Ada yang bisa diedit tuh pelukan, benar guru ya? Bahkan ciuman. Saya kemarin di situ diedit sama murid saya, lagi pelukan sama nenek. Bener, hampir mirip. Tapi bagaimana? Jangan terpancing, terprovokasi dengan era digital. Maka perlu ada tabayun. Apa? Pertama, iman kita kepada Allah Subhanahu husnuzon. Ini era fitnah yang disebut digital. Dan kita menyikapinya harus dengan iman. Kalau iman yang berbicara insya Allah tidak dosa, bahkan menjadi ibadah. Dan bisa berpahala. Ibu ya? Gitu. Baik, makasih banyak ya Ibu. Begadang lagunya Roma. Diiringin sama grupnya Soneta. Tolong ada gambar jangan dilihat lama-lama, nanti ibu-ibu bisa suka. Ya, pantunnya Ustaz tadi. Ya. Asyafia Pondok Pesantren. Cakep. Banyak santri jalan-jalan. Cakep. Emang tampang gua nggak begitu keren. Ya. Banyak janda ngantri mau kenalan. Ya. Ya salam. Udah nggak habis-habis Ustaz kita pantun-pantunan. Bu, Pak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi kajiannya masih mengenai surah At-Takwir. Kajian kita ya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir insyaallah hidupnya dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari qiyam. Alhamdulillah. Berbicara tentang melanjutkan ayat surah At-Takwir, yaitu surah yang ke-26. Understand? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa aina tadhhabun. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa aina tadhhabun, kemana kau akan pergi? Allah lanjutkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian Al-Quran yang sebagai pondasi kita, yang insya Allah kita hidupnya akan makmur dunia akhirah, agar bisa bahagia dunia dan juga bahagia akhirah. Jangan lari dengan Al-Quran. Ketika sahabat Abu Bakar dulu waktu lagi belum masuk agama Islam, itu mohon maaf kepada orang Islam itu kerasnya luar biasa. Tetapi begitu sudah masuk ke dalam agama Islam, hatinya lemah lembut. Kemudian suatu ketika menyuruh, namanya Musailamah Al-Ghadab, suruh membacakan Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran, apa kata sahabat Abu Bakar? Celakalah kau wahai Musailamah Al-Ghadab. Karena apa? Salah satu orang yang menghancurkan agama Islam namanya Musailamah Al-Ghadab. You understand? Yes. Musailamah Al-Ghadab ngerti? Ngerti. Insya Allah. Allah. Dan kemudian kalau misalkan kita lari dengan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah nasihat hidup, betul? Coba kalau Al-Quran kagak dibaca, kagak bunyi, betul? Lah kalau misalkan nasihat hidup kalau dibaca ya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuh nasihat hidup. Ada juga nasihat mati. Tetangga kita mening. Bilang Israel Ang memanggil jasad terbujur di kembaringan seluruh tubuh dan mendidih sekujur badan. Tuh yang tadinya ada temennya begitu sudah meninggal kagak ada temennya, betul? Ya Allah, itu namanya kematian, namanya kiamat kiamat kubro. Tadi dari awal ayat pertama sampai ke 29, understand? Yes. Itu menceritakan tentang kiamat. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah jangan ketemu dengan mudah-mudahan apa tergantung amal kita. Kalau seandainya amal kita sudah banyak, mungkin agak tenangan dikit, tetap kagak. Makanya kita harus benar-benar menerima dengan apa yang Allah sudah tentukan. Itu namanya takdir. Lah ibu di sini duduk di sini qadarullah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca Al-Qur'an itu pakai sendal. Flashback ke belakang biar ingat ngaji tahsin ya Bu ya. Ya. Mama tuh 2 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar. Inna
Sadaqallahul azim. Tuh kalau baca Al-Quran pakai seni enak, maka jangan lari dengan Al-Quran. Itu adalah nasihat hidup buat kita semua. Makanya di rumah sering baca Al-Quran. Ya Allah, kalau sering baca Al-Quran, rumah tangga kita baiti, rumahku adalah Kepengen rumah jadi surga, Bu? Makanya jangan suka terima dengan takdir. Insya Allah hidupnya berkah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, surah At-Takwir ini surah keberapa? Ke-81 ayat yang dibahas tadi sama Kiai, ayat ke-26 sampai 29 ya. Ayat-ayatnya tadi itu dari mulai ayat 1 sampai 29 Allah kasih gambaran bahwa segala sesuatu ini nggak ada yang abadi. Bulan, bintang, bahkan kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bu. Yang suka ngosipin orang, ada yang begitu ada? Nanti di sana diminta tanggung jawab. Ustadz, saya sih nggak gosipin orang, Ustadz. Cuman ngasih kode doang. Itu dosa kagak? Sama aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, siap tidak siap menghadapi kiamat, kita harus siap kapanpun itu ya. Nah, untuk itu silakan ibu-ibu, tadi Kiai sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali ya dari surah At-Takwir surah ke-81 ayat 26 29. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan Ibu, nama langsung cepat ya Bu ya. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hidayah dari Majlis Taklim An-Nur. Pertanyaannya, kalau semua pilihan itu ada di manusia, bagaimana caranya untuk menerima takdir? Terus pilihan apa yang harus kita terima? Itu aja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua pilihan ada di tangan manusia, Kiai, betul. Terus gimana caranya kita menyikapi takdir? Katanya takdir, tapi pilihannya kok di tangan kita, melakukan dan nggak melakukan. Gimana menyikapinya? Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu siapa namanya? Mic-nya boleh deketin Bu, mic-nya deketin. Ya. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Ya. Jadi setiap hidup kan kepingin bahagia, betul Bu? Salah satunya juga takdir. Kalau kita kepingin hidup bahagia, pertama kudu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ikhlas. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Makanya di dalam hadis qudsi dijelaskan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bih. Yang kita cintai semuanya bakal pisah, betul? Bakal mobil tetangga pisah. Tuh, yang kedua, yang ketiga, kemudian kalau kepingin menerima takdir dengan bahagia, yang ketiga kudu syukur. Apa yang Allah berikan kepada kita? Syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Ya Allah nyaut bayar. Tetap jalani hidup ini yang terbaik. Masya Allah. Jangan menyerah. Lanjut dong. Ini mah nggak bisa dipancing Mama. Ya Allah, iya ya Allah. Emang ahli sholawatan mah begini. Begitu ya Kiai. Kalau dipancing apa aja bakalan ngikut. Mudah-mudahan ya. Kalau ibu di surga duluan saya ngikut ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau ibu nanti di surga duluan saya belum masih ada di neraka, kakinya ditarik juga nggak apa-apa Bu. Ya Bu ya. Alasannya kenapa? Karena kita pernah ngaji bareng-bareng. Bukan saya yang guruin ya, tapi ngaji bareng. Menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah kemudian takdir ini adalah tergantung diri kita yang akan bisa menerima. Kata Rasulullah, ibda binafsi
mulai dari diri kita. Kalau Allah sudah tentukan seperti itu, Allah menyuruh kepada kita agar bahagia. Pertama, ridho, menerima apa yang Allah sudah tentukan kepada kita. Itulah kunci di dalam keimanan kita. Salah satunya adalah percaya dengan takdir. Kalau nggak percaya dengan takdir, bukan takdir menjadikan masalah, tapi menjadikan jalan untuk merubah kehidupan kita. Agar yang tadinya miskin jadi kaya. Kan Allah sudah nyuruh, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak mau merubah, bagaimana Allah mau merubah? Betul? Lah makanya yuk terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah takdir. Takdir hidup, takdir mati. Nah, semuanya kan bakal mati ya. Apalagi yang kacamataan, ya gak? Yang kacamata. Nah, itu saja, mudah-mudahan bisa diterima dan ini menjadikan pelajaran buat kita. Tujuan hidup kita adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Bu, udah terjawab? Udah paham? Alhamdulillah. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi. Kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan kedua guru kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Udah kasih kesempatan tadi Ustadz untuk berikan pertanyaan. Tapi kita masih kasih kesempatan lagi di segmen terakhir ini. Yang mau bertanya silahkan, monggo kerso. Silahkan angkat tangan yang mau nanya, siapa? Siapa yang mana? Mana tadi? Sebelah mana? Ibu, oh ya oke, silahkan Ibu. Nama dan pertanyaannya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah dari Majelis Taklim An-Nur Serua Pusat, Bojong Sari, Depok. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana cara menjaga diri di tengah dunia yang penuh godaan tanpa merasa paranoid atau berlebihan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah bisa menjawab pertanyaannya Ibu. Ya, Lagi silakan. bengong-bengong. Bagaimana tadi? Bu, diulang pertanyaannya. Ustadznya tadi lagi mikirin jawaban yang tadi. Gimana Bu pertanyaannya? Mohon maaf. Bagaimana cara menjaga diri di tengah dunia yang penuh godaan tanpa merasa paranoid atau berlebihan? Nah, gimana caranya jaga diri di dunia yang penuh dengan godaan supaya nggak Bergoda. ngerasa paranoid atau ketakutan akan masa depan, ya, cemas akan masa lalu, hidup bisa tenang dan bahagia. Gimana caranya Ustaz? Ya, memang sekarang ini kehidupan manusia itu sudah di luar batas, betul Bu? Kita lihat sekeliling kita, ya mereka pengen cari nafkah, seorang suami menafkahi kebutuhan daripada anak dan istrinya, betul? Di samping itu juga teknologi yang mungkin mencekam, bahkan terjadi banyak kriminalitas, betul? Ada yang pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, suami gak pulang-pulang, ada. Jadi kita supaya nggak paranoid bagaimana? Masa depan tetap Bu, harus kita raih dengan doa. Dengan keyakinan, meskipun kita rasa ketakutan itu ada, yakinlah kepada Allah. La yuradir qadri illa bidoa. Takdir bisa dirubah dengan doa, betul? Makanya banyakin doa. Rasa ketakutan itu bagi orang beriman, itu justru makin meningkat imannya kepada Allah. Dihiruk pikuknya dunia ini, semerawutnya dunia ini, yang menjadikan kita paranoid. Tapi rasa ketakutan itu memang ada fitrah kita sebagai manusia, betul? Fitrah sebagai manusia kita bisa menganalisa sesuatu di dunia ini. Tapi maka orang yang beriman memantapkan dirinya, rasa tidak takutnya. Innallaha bukan. Jangan kamu bersedih. La tahzan.
Jangan kamu bersedih. Innallaha. Iya. Jadi orang beriman itu kagak sedih, kagak takut. Kenapa? Dia meyakini Allah bersama dia. Tidak ada rasa ketakutan. Tetap ada kebahagiaan, tetap berjalan seperti biasa. Apapun yang kita lakukan, maka usahakan dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, dengan taatnya kita, penghambaan diri kita kepada Allah dengan totalitas. Dan itulah yang Allah akan jaga kita. Dari yang namanya sifat, rasa takut, dan rasa lapar. Lapar gua. Begitu Bu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya mau tanya boleh ya Bu ya sama Ustadz ya Bu ya. Ustadz, tema kita ini kan sebenarnya sama ayat dengan surah At-Takwir ini lebih memperkuat bagaimana supaya kita ikhlas dalam beribadah. Tidak mengharap kepada makhluk tapi mengharap hanya kepada Allah. Tapi kenapa Ustadz? Seringkali dengan era modern zaman sekarang muncul dalam hati kita yang merusak dan pemikiran kita yang merusak keimanan. Pertama, ada di antara kita yang percayanya bahwa kiamat mah masih lama, entar dulu. Ya, ngapain bahas-bahas soal kiamat ya? Tanda-tandanya ada tapi masih jauh, ada yang begitu. Ya, terus ada lagi yang ngerasa ya dengan masalah ini dia tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari walaupun diajarin ikhlas tapi lebih banyak butuh penghargaan dari makhluk. Misalnya kerja di kantor, ya Bu, kerja yang benar pengen dilihat sama atasan supaya bisa naik gaji, naik jabatan, naik gaji aja, mak. Nah itu kira-kira orang-orang yang seperti itu apakah termasuk orang yang sudah rusak keimanannya? Atau orang-orang yang mungkin dalam hidupnya itu udah nggak berharap kepada Allah. Nah, gimana cara ngobatin orang yang punya penyakit hati seperti itu? Silakan Kiai Munawir, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa. Allah sudah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan. Hei orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, la tattabi'u, jangan kalian ngikutin siapa? Syaitan. Karena apa? Syaitan itu mengganggu terhadap diri kita, itu bukan hanya dari tetangga saja, tapi dari saripati makanan. Makanya asyaitonu tajri minadam. Syaitan itu mengalir mulai saripati darah kita. Itu yang menyebabkan ketika kita hidup pilihan. Fa'alhamaha fujuroha watakwa. Kalian mau hina atau kepengen takwa, seperti itu. Oh gitu, jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sehari-hari itu mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi diri kita, jadi apalagi kalau makanannya tidak halal. Termasuk juga pola pikir kita. Jadi orang-orang yang punya pola pikir, kiamat masih lama, itu buru-buru istighfar, introspeksi diri. Karena bisa jadi mungkin alamnya nggak hancur tapi dianya meninggal duluan. Ada yang begitu ada? Ada ya kan malaikat. Tapi ada guru. Ada Al-Quran Allah bilang kolbun marid, kolbun mayit, kolbun munafik. Dan orang-orang yang pengen diminta dihargai oleh makhluk itu namanya kolbun marid. Ibu tahu kolbun marid? Hatinya penyakit. Kolbun mayit ada nggak mau ibadah tapi hidup dia kayak bangkai, betul guru ya? Iya, baik. Jadi orang-orang yang kayak gini dia kolbun marid ya. Kolbun marid penyakit. Jiwanya sakit ya, jiwanya sakit ya. Baik. Mudah-mudahan insya Allah kemarin kita sempat bahas juga tentang bagaimana caranya mengobati hati ya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, jadi lagu, jadi nyanyi. Mudah-mudahan insya Allah akan kita kaji lebih dalam lagi tentang kolbun, tentang hati juga bagaimana supaya kita bisa menata hati. Dan insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa dengan kedua orang guru kita. Untuk itu doa dipimpin oleh Kiai Munawir Ngacir. Silakan Kiai, fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pandang suami kita, anak kita. Astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Pandang orang tua kita, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang maha dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami duduk di Masjid Al-Ikhlas ini bersama saudara, keluarga, sanak famili ya Allah ya Rabb. Tiada lain untuk menyembah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir dhaif, lemah iman, lemah ibadahnya ya Allah ya Rabb. Pada hari ini kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah ya Rabb, agar kami mendapatkan petunjuk yang lurus, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah ya Rabb, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Ketika melahirkan taruhannya antara hidup dan mati ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami melahirkan hidup menjadi hidup yang mulia ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami meninggal melahirkannya ya Allah ya Rabb, menjadikan mati syahid di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir hebat bukan karena kami ya Allah ya Rabb, tapi karena didikan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pagi menghantarkan sekolah kepada kami, siang kepanasan, kehujanan, namun orang tua kami tidak pernah minta balasan kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, jika suami hari ini masih ada ya Allah ya Rabb, jadikan suami kami menjadi uswah dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb. Jika istri kami masih hidup ya Allah ya Rabb, jadikan ibu yang menjadikan tarbiyah buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika anak kami hari ini sedang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah doa ini bersama, insya Allah mudah-mudahan Engkau kabulkan permohonan kami ya Allah ya Rabb. Angkat penyakit anak-anak kami yang sedang sakit ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah kami hidup di dunia ini ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah kami di akhirah ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana hidup di dunia ini cuma sementara. Semata-mata apa yang kita kerjakan, inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kelak yang kita kerjakan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hari akhir akan tiba, yakinlah dan bersiap-siaplah untuk menghadapi itu semua. Jaga diri kita, didik anak keturunan kita sehingga kita semuanya selamat dunia akhirat, dan kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya Allah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.